Ya, proses dalam penciptaan sebuah lagu itu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya itu pertama saya akan susun dulu range-nya berapa menit, kemudian nada-nada dasarnya, misalnya cabai gede kalau istilah kolok-kolok zaman dulu mah anekdotnya cabai gede, C B G D, udah bolak-balik ya diputer-puter. Dulu banyak dipakai oleh band-band yang sudah oke. Kemudian ketika itu sudah terbentuk satu nada dari mulai verse, bridge, pra-chorus sampai chorus atau refrain gitu ya. Udah ketemu, lalu saya akan masukkan kata-katanya. Kata-katanya ini jadi kalau saya menyesuaikan nadanya. Jadi kalau misalnya masih bisa dimainkan, diayunkan la 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 la, la ya itu oke. Tapi ketika dia sudah mentok, jangan dipaksa gitu, karena nanti kalau terlalu improve kita bingung juga untuk kelanjutannya. Dan kemudian setelah lagu kata-kata itu masuk, lalu kita coba mainkan sekali. Misalnya medianya gitar gitu ya teman-teman. Itu saya mainkan cereng 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 cereng, cereng atau pakai keyboard. Itu sambil saya rekam. Jadi ketika setelah direkam kita dengerin lagi mana part-part yang harus ditambah, mana yang harus dibuang, mana yang kayaknya masih bisa nih dimasukin satu kata lagi, atau mau ditambah bar di pertengahan setelah lead melodi itu. Sebenarnya ini juga nggak perlu, tapi kita bagaimana kita membayangkan bahwa lagu itu sudah jadi. Atau bahkan saya sering minta referensi ke teman-teman yang juga pencipta lagu, yang ini lu masukin deh coba nadanya gimana, dia hanya sekedar pakai mulut aja gitu, la 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 la. Oh oke, dapat itu karena dari C larinya ke A, bisa gitu ya. Jadi pemahaman nada dasar dulu teman-teman. Dan di sini saya tidak akan membahas tentang teman-teman udah bisa alat musik dulu apa belum. Seyogyanya ya harus udah bisa gitu ya. Kalau saya itu runutannya belajar gitar, kemudian belajar nada, belajar kunci balok, belajar lead, belajar harmoni, itu sekalian ritme, itu sekalian belajar ritme ya teman-teman. Terus kemudian saya masuk ke keyboard, saya belajar tuts, itu nada standar internasional. Jadi kalau kita nyanyi itu ada nada standar internasional, jadi nggak terlalu rendah juga nggak terlalu tinggi, karena keyboard itu biasanya sudah automatic. Atau kalau ketemu grand piano itu malah enak tuh. Grand piano itu memang untuk nyetem gitar tuh ke grand piano. Nah grand piano nyetemnya kemana? Nah ini dia, sampai sekarang saya belum nemu jawabannya. Grand piano tuh nyetelnya by feeling atau by, sekarang alat udah banyak yang canggih ya, tapi dialah grand piano itu adalah rujukan dari nada dasar internasional. Oke, tadi sampai ketika sudah dimasukkan kata-kata, kita dengarkan diputar-putar satu kali ya, terus kita kasih perbaikan, remedi kita perbaiki, lalu kita rekam lagi. Jadi pastikan setiap, ada orang yang seneng rekamnya setiap part ya, part verse direkam, part chorus direkam. Kalau saya langsung aja istilahnya live, rekaman live gitu ya, di loss aja rekaman. Nah itu nanti akan ketemu tuh mana yang harus diperbaiki, mana ketika sudah didengerin berkali-kali. Kalau saya minimal 7 kali saya dengerin, kayaknya nih ada nada-nada yang masih bisa dikembangkan lagi. Jadi nada melodi dengan nada vokal, isian vokalnya itu masih bisa dimainkan lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu prosesnya. Sering-seringlah mendengarkan lagu-lagu yang unik, sering-seringlah mendengarkan lagu-lagu, jadi nggak asal enak aja, tapi oh dari sini, dari A minor itu ternyata kalau ke F crash tuh bisa ya, atau dari F crash misalnya ke E itu bisa ya, padahal itu impossible tuh nada tuh sebenarnya, nggak bisa itu sebenarnya nadanya, cuman bisa ternyata dengan peralihan yang smooth. Ada nada tengah itu, misalnya dari C B A, itu kan peralihan yang smooth gitu teman-teman. Jadi masih banyak lagi trik-trik dalam menciptakan lagu. Saya kebetulan juga nggak megang alat musik, jadinya
hanya memberikan pengarahan. Tapi kalau teman-teman bisa alat musik, mestinya udah bisa memvisualkan gitu ya.